Sahabat, masih ingat kasus itu? Di Indonesia, bahkan anak-anak dan ibu rumah tangga mulai terlibat dalam aksi terorisme. Sulit saya bayangkan, anak-anak itu baru belasan tahun usia. Di pinggangnya dililit bom bunuh diri dan dar, meledak. Anak-anak pun mati. Anak-anak itu, walaupun ia pelaku, tapi sebenarnya mereka juga korban. Korban dari ideologi kekerasan. Tak ada satu agama pun yang mengajarkan anak-anak bunuh diri. Karena itu semua, agama menentang terorisme. Tapi, apa itu terorisme? Ikuti selanjutnya. Terorisme menurut Richardson 2007 adalah serangan terhadap warga sipil dilakukan dengan cara yang keras dan terencana untuk mencapai tujuan politik. Ciri terorisme: A. Bermotif politik, bukan tindakan kriminal biasa. B. Tujuan bukan untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk menyebarkan pesan. C. Aksi teror dan korban pada umumnya memiliki kualitas simbolis. Lalu, apa penyebab terorisme? Adanya individu yang terasing, mencari jati diri dan mengalami masalah dalam kehidupan pribadinya. Dukungan dari komunitas atau organisasi ketika seseorang memilih jalan kekerasan. Adanya ideologi, dasar pembenar individu dalam melakukan tindakan kekerasan. Bagaimana terorisme di Indonesia? Ada individu yang mengalami krisis identitas, merasa tidak puas dengan lingkungan. Mereka merasa gelisah dengan kondisi lingkungan yang dirasakan tidak adil. Kelompok ini memberikan dukungan, peer support, dan seringkali bertindak sebagai keluarga pengganti. Dengan adanya kelompok ini, individu rela meninggalkan keluarganya dan merasa tidak sendirian dalam bertindak. Pelaku tidak merasa apa yang dilakukan sebagai perbuatan yang salah. Sebaliknya, tindakan seperti bunuh diri, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya dimaknai sebagai tindakan yang seharusnya dilakukan. Bagaimana proses seseorang menjadi teroris? Seseorang belum tersentuh dengan ajaran atau paham radikalisme. Hanya saja, individu mempunyai potensi menjadi teroris. Misalnya, latar belakang keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Proses pencarian jati diri dari individu yang dimulai dari adanya krisis identitas. Individu mengalami kasus besar dalam hidupnya yang membuat dirinya mempertanyakan arah dan tujuan hidup. Individu bertemu dengan orang atau kelompok yang mengajarkan paham radikalisme. Adanya perubahan pandangan individu, di mana individu membenarkan dan mendukung tindakan kekerasan. Individu sampai pada keyakinan bahwa dirinya harus berbuat sesuatu. Individu setuju untuk ikut serta melakukan kekerasan. Bagaimana kasus di Indonesia? Pintu masuk yang membuat paham radikalisme mudah masuk. Konflik panjang di Poso yang mengakibatkan terganggunya ekonomi. Tingginya angka pengangguran merupakan pemantik dari radikalisasi. Konflik Poso tersebut juga menjadikannya sebagai tempat ladang jihad bagi banyak orang. Individu mengalami krisis identitas yang disebabkan oleh penyebab internal ataupun eksternal. Penyebab internal misalnya, keamanan anggota keluarga. Penyebab eksternal misalnya, konflik atau perang di negara-negara lain. Perasaan bahwa muslim tertindas, diskriminasi, dan sebagainya. Individu menjadi labil yang mengakibatkan mudah menerima paham-paham radikal. Individu yang mengalami krisis identitas tersebut bertemu dengan orang yang dihormati, seperti kiai, guru ngaji, dan sebagainya, yang mentransfer ideologi jihad. Orang yang dihormati tersebut berhasil melakukan indoktrinasi dengan menciptakan musuh-musuh untuk diperangi dan meyakinkan individu mengenai perlunya jalan kekerasan. Individu memutuskan terlibat dalam kekerasan dan teror.
Mari kita simak bagaimana menangani terorisme. Menggunakan pendekatan hard power dan soft power. Pertama, pendekatan hard power. Inti dari pendekatan ini, terorisme adalah musuh bersama. Dan karena itu, terorisme harus dihancurkan lewat upaya pengejaran, penangkapan, dan sebagainya. Kedua, pendekatan soft power. Pada pendekatan ini, upaya menangkal terorisme dilakukan dengan jalan persuasi untuk mencegah agar orang tidak terlibat dengan terorisme dan mengajak orang yang terlibat terorisme agar sadar dan tidak mengulangi perilaku terorisme kembali. Menanggulangi terorisme hanya pintu masuk untuk meneguhkan kembali rumah bersama bernama Indonesia yang damai dan beragam dengan prinsip konstitusi.